Bab 38. Musim dingin dan hasrat yang menghangatkan. Pertemuan dengan Tuave dijadwalkan minggu depan, namun Alara kembali terserang flu dalam 2 hari terakhir. Salahnya sendiri karena ceroboh saat bersenang-senang. Malam sebelumnya, salju turun dengan lebat dan baru berhenti pagi harinya, meninggalkan hamparan putih tebal di halaman Skyview Mansion. Mason meminta para pelayan membersihkan taman, dan Alara, yang sedang ceria, malah ikut bermain salju sambil membawa sapu. Mereka bermain sepanjang sore, bahkan membuat banyak manusia salju. Di dekat taman ada danau buatan, dan Alara sempat berhayal mengadakan pesta barbecue di tepinya. Membayangkan makan daging panggang di tengah salju membuat air liurnya menetes. Malam harinya, Alvaro baru saja pulang kerja ketika mendengar suara sengau Alara. Alisnya langsung berkerut. Alara yang merasa bersalah namun tetap manja, mendekatinya dan memeluk lengannya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan tatap aku seperti itu. Aku sudah cek suhu tubuhku berkali-kali, aku tidak demam. Dan aku sudah minum obat lo." Alvaro tetap tanpa ekspresi. Ia menirukan nada manja Alara dengan nada dingin, "Jadi, aku harus memujimu karena bersikap bijak." Dengan cepat Alara memanjat lengannya seperti koala dan tersenyum manis. "Wah, terima kasih sayang, sudah memujiku." Alvaro memujinya. Dia terlalu memanjakan Alara, jadi apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dengan nada tak berdaya, Alvaro menyentuh dahinya. "Kamu langsung masuk angin begitu aku lengah. Apa aku harus terus mengawasimu supaya tenang?" Alara menjawab ringan, "Itu tidak akan berhasil. Kalau kamu terus mengawasiku, bagaimana aku bisa bersenang-senang?" Mendengar itu, Alvaro menyipitkan mata berbahaya. "Menurutmu, bermain itu lebih penting, atau suamimu?" Pertanyaan itu seperti versi lain dari, "Kalau kamu dan mantan pacarmu jatuh ke sungai, siapa yang kamu selamatkan?" Alara menggaruk kepala, ekspresinya rumit. Harus pilih ya. Baiklah, aku pilih keduanya. Jadi, aku akan bermain dengan suamiku." Alvaro terdiam sejenak. Lalu dia menggendong Alara dan membawanya ke kamar. "Kalau begitu, aku akan membiarkanmu bermain sekarang." Sesampainya di kamar tidur, Alara baru sadar. Dengan tangan melingkar di leher Alvaro, dia merengek, "Tunggu. Aku tadi main salju seharian, bajuku kotor. Aku mau mandi dulu." Alvaro menunduk menatapnya, alisnya terangkat, nada suaranya malas dan menggoda. "Oh, jadi sayang mau mandi, bersamaku?" Alara berseru panik, "Siapa yang bilang begitu? Jangan balikkan keadaan." Dengan santai, Alvaro berjalan ke kamar mandi. Aku sudah bilang, aku ingin mandi bersama bayiku." Jantung Alara berdebar kencang. Bulu matanya bergetar. Aku masih flu, kamu nggak takut ketularan?" Belum sempat selesai bicara, Alvaro sudah menunduk dan mencium bibirnya. Dalam, penuh gairah, jawaban praktis apakah ia takut tertular atau tidak. Alara digendong masuk kamar mandi, dan digendong lagi saat keluar. Tapi kali ini, tubuhnya lemas dan wajahnya tertunduk malu, membenamkan kepala di dada Alvaro. Pipinya memerah seperti salju yang terkena matahari, dan bahkan jari-jari kakinya berkerut malu. Begitu diletakkan di atas tempat tidur, Alara langsung berguling ke dalam selimut, menyembunyikan wajahnya. Alvaro terkekeh pelan. Jakunnya naik turun, tubuhnya yang berbalut jubah mandi putih tampak begitu kuat dan maskulin. Suaranya serak, menggoda. "Sayang, kenapa sembunyi? Bukankah aku sudah merawatmu tadi dengan sangat baik?" Mengingat kejadian di kamar mandi, Alara hampir meledak. Ia melotot genit. "Bagaimana bisa kau menci di sana?" Suara lembutnya penuh godaan tanpa disadari. Alvaro menatapnya dengan mata yang penuh hasrat, suaranya makin berat. Apakah itu terasa tidak nyaman? Pipi Alara makin merah. Ia bergumam, kamu agak mesum." Alvaro mengangkat sebelah alis. "Itu yang kamu sebut mesum. Pokoknya, apapun kata Alara, itu yang benar." Dengan wajah iblis tampan, ia membungkuk mendekat. "Kalau begitu, si mesum ini boleh menciummu lagi." Alara buru-buru masuk ke dalam selimut. Tapi Alvaro mengangkatnya beserta selimutnya dan menggoda, "Ini bayi ulat sutra siapa yang lucu sekali." Alara terdiam.
Alvaro menjawab sendiri, "Oh, ini milikku." Kesal, Alara menyembul dari selimut dan menggigit dagunya. Alvaro tertawa sambil menopang pinggangnya santai. "Kalau kamu sudah puas menggigit, aku akan bantu dandanin dan kita makan ya." "Sialan, gimana aku bisa terus menggigit kalau kamu begitu manis?" Alara mencium bibir pria itu sambil bersenandung, "Aku maafkan dulu. Tapi abis makan, aku gigit lagi." Tawa Alvaro semakin riang. Keesokan harinya, Alara pergi ke cabang Mesmerising. Kantor cabang baru saja dibuka dan masih banyak yang harus ia tangani sendiri. Untungnya, Lily ada untuk membantu meringankan beban kerja. Sore harinya, Alara menerima pesan dari Alvaro. "Istriku tidak membalas pesanku selama 4 jam. Tahukah kamu kemana dia pergi?" Alara mendengus dan menjawab, Aku tidak tahu." "Oh, apakah istriku sedang melakukan sesuatu yang diam-diam, dan tidak pakai cukup baju?" Alara membalas, "Tentu saja tidak, aku tidak bodoh." Balas Alvaro, Aku ingin mencarimu sekarang." "Bukankah kamu sedang kerja?" tanya Alara. "Membolos sehari tidak masalah. Tidak ada yang akan protes," kata Alvaro. "Alara, kamu sudah bolos beberapa kali sebelumnya." "Alvaro, kalau pekerjaanku menghalangi aku untuk mencari istriku setiap hari, itu bukan pekerjaan yang baik." Alara terdiam, lalu kemudian membalas, "Itu perusahaan kamu sendiri." Setelah berpikir sejenak, Alara mengalah dan mengatakan ia akan datang, meminta Alvaro tidak keluar lebih awal. Saat keluar toko, dia melihat seekor anak anjing kurus di jalan. Umurnya sekitar 2-3 bulan, dan tubuh kecilnya menggigil di salju. Alara berhenti, napasnya tertahan. Petugas toko berkata, "Anak anjing itu sudah di sini beberapa hari. Kami kadang memberinya makan, tapi cuaca semakin dingin. Mungkin tidak akan bertahan musim dingin ini." Alara menundukkan kepala. Ia teringat anak anjing kuning yang dulu ia adopsi di musim dingin. Ia pun mengirim anak anjing itu ke klinik hewan dan memberi uang tambahan agar dicarikan rumah baru. Di kantor pusat Dirgantara Corporation. Begitu Alara tiba, Nolan menyambutnya dengan senyum lebar. "Nyonya, Anda akhirnya datang. Presiden Dirgantara sudah lama menunggu." Begitu kabar ini terdengar, para resepsionis wanita menoleh penuh rasa ingin tahu. Ya ampun, mereka sering melihat Presiden Dirgantara memamerkan kemesraan di Twitter dengan akun Alara Faro. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat langsung sang istri datang. Alara merasa diawasi. Tiba-tiba, dia sedikit menyesal telah datang mencari Alvaro. Nolan menuntun Alara menaiki lift pribadi. Sementara itu, kehadiran Alara membuat seluruh perusahaan gempar. Kabar itu menyebar cepat, istri bos ada di sini. Istri bos sedang mencari Presiden Dirgantara. Untuk pertama kalinya, istri bos datang mencarinya sendiri. Begitu lift sampai di lantai atas, Alara dan Nolan melangkah keluar. Dalam perjalanan menuju kantor Presiden, para asisten di kantor sekretariat terlihat sangat teliti, menunduk dan berpura-pura sibuk bekerja. Namun saat Alara berjalan melewati mereka, semua kepala langsung terangkat serempak, menatap penasaran ke arah sosok istri bos yang legendaris itu. Tak heran Presiden Dirgantara baru-baru ini kembali memposting kata-kata mesra di Twitter. Ternyata memang istri bos yang datang langsung. Presiden Dirgantara yang sudah menikah memang sangat berbeda dari sebelumnya. Orang-orang pun mulai bertanya-tanya, sejak kapan Presiden Dirgantara mulai menyukai istrinya. Tunggu. Hari keberuntungan perusahaan ternyata jatuh tepat di hari ulang tahun istri bos. Astaga. Padahal saat hari itu ditetapkan, Presiden Dirgantara bahkan belum menikah dengannya. Apa mungkin dia sudah menyukai Alara sejak lama, diam-diam? Ini gila. Presiden Dirgantara ternyata menyimpan cinta rahasia. Dengan wajah sedingin itu, siapa sangka dia bisa jatuh cinta diam-diam. Seseorang memposting teori ini secara daring, dan para netizen pun ikut heboh. Mereka mulai menyelidiki, benarkah Alvaro sudah mencintai Alara sejak awal? Beberapa penggemar bahkan berspekulasi, mungkin Presiden Dirgantara punya akun rahasia untuk mencurahkan cintanya secara diam-diam. Di dalam kantor Presiden, Nolan mengantar Alara ke dalam, lalu segera keluar dengan bijaksana.
Ini adalah pertama kalinya Alara masuk ke ruangan ini. Kantornya luas dan terang, dihiasi beberapa layar elektronik canggih yang menampilkan informasi yang tak dipahami Alara. Ada juga area istirahat di sudut ruangan. Saat Alara masih terpana mengamatinya, Alvaro mendekat dan menunduk untuk menciumnya. Tunggu dulu, jangan buru-buru, aku bawa sesuatu untukmu. Seru Alara cepat-cepat. Alvaro tampak tidak puas karena ciumannya terhenti. Apa yang kamu bawa? Tada, Alara mengangkat kantong yang dibawanya dengan bangga. Aroma harum langsung menyeruak. Kacang panggang favoritmu. Aku membelinya khusus dalam perjalanan ke sini. Alvaro menaikkan alisnya sambil tersenyum tipis. Istriku benar-benar perhatian ya. Alara membusungkan dadanya bangga. Tentu saja. Tapi, Alvaro menerima kantong itu lalu meletakkannya ke samping. Ia kembali menunduk dan mencium bibirnya lagi. Aku masih merasa, aromamu lebih menggoda. Alara terdiam. Setelah akhirnya dilepaskan, Alara merasakan bibirnya sedikit bengkak. Sebelum ia sempat berkata apapun, Alvaro langsung menariknya ke dalam pelukan. Ia bersandar di kursi, menarik Alara duduk di pangkuannya. Tangannya mencumbu wajah dan membelai leher Alara seolah tak ingin lepas. Tubuh Alara melemah, tulang ekornya seolah kehilangan kekuatan. Kalau kamu peluk aku seperti ini, bagaimana aku bisa kerja? Pria itu justru mencium tulang selangkanya. Tenang saja, itu tak akan menghalangiku bekerja. Kata-katamu tidak meyakinkan sama sekali, ujar Alara terengah-engah, berusaha menghentikannya. Kamu bahkan belum makan kacang panggang yang aku belikan. Mendengar itu, Alvaro tertawa pelan. Ia mengangkat alis, menatap Alara. Bukankah sudah kubilang, aroma tubuhmu lebih menggoda dari kacang panggang? Alara mendengus. Kalau begitu, kalau kamu nggak mau makan, aku juga nggak mau. Ia mengambil kantongnya dan berseru, kupas untukku. Kalau kamu yang mengupas, baru aku mau makan. Alvaro menatapnya sejenak, lalu menyerah dan mulai mengupas kacang itu. Aromanya sungguh menggoda, legit dan manis. Alara duduk di pangkuan Alvaro, memperhatikannya mengupas kacang dengan jemari ramping dan rapi. Tanpa perlu mengangkat tangan, Alvaro langsung menyuapkan kacang yang sudah dikupas ke mulutnya. Alara memejamkan mata dengan puas, seperti kucing kecil yang sedang berjemur, mengayun ekor dengan manja. Tangannya tak sengaja menyentuh perut Alvaro. Ia membuka mata dan menatap pria itu dengan sorot menggoda. Sayang, boleh aku menyentuh perutmu? Alvaro meliriknya dan meniru nada manja istrinya, sayang, boleh aku menciummu? Alara langsung teringat kejadian di kamar mandi kemarin. Ia menjilat bibir merahnya pelan. Kamu boleh menciumnya di sana. Alvaro tertawa geli. Jakunnya naik turun, matanya berbinar. Kenapa kamu bisa semenggemaskan ini sih? Alara mendelik kesal, lalu tangannya menyusup masuk ke balik pakaian Alvaro dan menyentuh perut prianya itu. Harus diakui, otot perut itu terasa luar biasa. Alara tak bisa menahan diri, ia menelusuri garis ototnya dan bahkan mencubit pinggang Alvaro pelan-pelan. Tubuh pria itu menegang sedikit, namun ia tetap mengupas kacang sambil berkata dengan nada mengancam manja, satu sentuhan, satu ciuman. Hitung sendiri ya. Aku nggak mau hitung, seru Alara pura-pura tak peduli. Akhirnya, hampir setengah kantong kacang panggang masuk ke perut Alara. Namun, malam harinya, ia justru dibalas oleh Alvaro di tempat tidur. Alara sempat berpikir, sebenarnya ciuman saja rasanya belum cukup. Tak lama kemudian, tibalah hari pertemuan dengan Tuave. Cuaca semakin dingin, menandakan tahun baru semakin dekat. Suasana meriah terlihat di mana-mana. Kebetulan saat itu adalah akhir pekan. Melihat waktu sudah hampir tiba, Alara buru-buru berdandan, lalu masuk ke ruang kerja Alvaro dan mengetuk pintu. Saat melihat pria itu masih sibuk di depan meja, Alara tersenyum manja dan berkata, sayang, waktunya kita pergi untuk janji temu. Alvaro duduk di meja kerjanya ketika ia mendengar langkah ringan memasuki ruangan. Ia menoleh dan melihat Alara berdiri di sana, mengenakan jaket merah muda dengan tudung bergambar telinga kelinci yang menggemaskan, dan ekor bulu putih mungil menggantung di bagian belakangnya. Di bahunya tergantung tas selempang kecil yang serasi. Penampilannya sungguh lucu dan manis, seperti karakter dari dunia dongeng yang hidup kembali.
Alvaro mengangkat alis, tak bisa menyembunyikan senyumannya. Sayang, kamu luar biasa imut hari ini. Alara tertawa riang, berlari kecil ke arahnya, lalu berputar sekali di depan Alvaro sebelum memeluk dan mencium bibirnya singkat. Ini jaket yang kamu belikan, jadi tentu saja aku harus memakainya. Dan karena kita akan ke taman hiburan, ini cocok banget buat bersenang-senang. Hari itu, Alara sudah mengatur janji temu dengan seseorang bernama Tuave di pintu masuk taman hiburan. Karena mengira hari itu akhir pekan dan lalu lintas akan padat, dia sengaja menyeret Alvaro pergi lebih awal. Tapi ternyata jalanan lengang, dan mereka tiba setengah jam sebelum waktu yang dijanjikan. Alara melirik ponselnya. Belum ada kabar dari Tuave. Ia memperkirakan bahwa mereka masih dalam perjalanan. Sementara itu, Alvaro tampak menikmati momen itu dengan menggoda Alara, mencubit telinga kelinci yang menonjol dari tudungnya, juga ekor lembut di belakangnya. Jangan menunggu di sini. Ayo masuk dulu, kita main-main sebentar. Alara berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke. Seperti seekor burung yang lepas dari sangkar, Alara menarik tangan Alvaro dan membawanya masuk ke taman bermain. Ia bahkan sempat membeli 2 ikat kepala, satu bertelinga kelinci dan satu lagi bertelinga rubah. Ia mengenakan yang bertelinga kelinci untuk dirinya dan menyodorkan yang bertelinga rubah ke Alvaro. Matanya berbinar. Suamiku nggak pernah semanis ini. Ini pasti bukan kamu. Suamiku terlalu cool buat jadi selucu ini. Alvaro menatapnya dengan alis terangkat. Kalau begitu, aku bukan suamimu. Alara langsung panik dan memeluknya erat. Tentu saja kamu suamiku. Cuma, kamu terlalu menggemaskan sekarang. Ia lalu bermain-main dengan telinga rubah di kepala Alvaro, dan diam-diam menyentuh pinggangnya sambil berpikir nakal, seandainya aku punya ekor rubah juga buat dia, pasti makin lucu. Alvaro tentu menyadari semua gerak-gerik kecil itu, tapi ia hanya tersenyum dan membiarkannya. Ia tahu Alara sedang menikmati peran nakal hari ini. Alara mengambil ponsel, memotret Alvaro dari berbagai sudut, lalu mengambil foto berdua sambil menyatukan kepala. Ia memilih satu dan langsung menjadikannya wallpaper ponselnya. Mereka naik berbagai wahana, tertawa, bermain, dan belanja. Alvaro memegang semua hasil belanja Alara, boneka, makanan ringan, permen kapas merah muda yang ukurannya hampir sebesar wajah Alara, dan sebuah apel karamel mengilat. Ia berjalan di sebelah Alara, melindunginya dari keramaian. Alara menatapnya dan berseru, Alvaro, kenapa kamu begitu praktis? Alvaro menoleh, menatapnya datar. Aku beri kesempatan sekali lagi buat ganti kalimat itu. Alara cepat-cepat berkata, kenapa kamu bisa seganteng ini? Alvaro mendesah kecil, tapi senyum tipisnya muncul juga. Ia mengusap kepala Alara dan menggandeng tangannya menuju antrean biang lala. Mereka menaiki kabin khusus untuk 2 orang. Ketika biang lala itu perlahan naik, Alara memeriksa ponselnya lagi. Setengah jam berlalu, tapi belum ada pesan dari Tuave. Alara mengirim pesan, sudah sampai. Baru beberapa detik, ada notifikasi balasan, kami sudah di dalam taman hiburan. Alara membalas cepat, kalian di mana tepatnya? Aku bisa temui kalian. Dekat biang lala, jawab Tuave. Alara terkejut. Serius? Kami juga ada di dekat sini. Apa kalian sedang menaiki biang lala juga? Iya. Alara mengerutkan alisnya. Ia memutar ingatan tentang siapa saja yang tadi ikut antre bersamanya, tapi tak bisa mengenali siapapun yang mungkin adalah Tuave. Ia membuka Twitter dan menemukan bahwa Tuave baru saja mencuit, 10 menit lalu, pergi ke taman hiburan bareng pacar. Disertai foto permen kapas merah muda. Alara bergumam, kenapa mereka juga beli permen kapas? Pesan baru masuk, pacarku pakai ikat kepala kelinci. Alara langsung refleks menyentuh ikat kepala kelinci yang ia pakai sendiri. Perlahan, ia mendongak. Alvaro sedang menatapnya, senyum samar di wajahnya. Alara merasa jantungnya berdebar. Ia menyikut kaki Alvaro dengan lututnya dan bertanya curiga, barusan kamu buka apa di ponselmu? Alvaro hanya tersenyum malas dan berkata, mengirim pesan. Alara tak bisa menahannya lagi. Berikan ponselmu. Alvaro tertawa pelan, tidak melawan. Alara merebut ponselnya dan membuka layar. Detik berikutnya, ia membeku. Nama akun Twitter yang muncul adalah @tuave.
3 detik ia diam, sebelum memukul bahu Alvaro dengan tinjunya, wajahnya memerah. Kamu menyebalkan. Alvaro menarik Alara ke pelukannya, menggenggam tangan kecilnya erat. Maaf, aku sedang mencari cara terbaik untuk memberitahumu. Ia menatap dalam ke mata Alara yang masih terkejut. Aku terlalu menyukaimu. Aku ingin dekat denganmu. Aku ingin tahu kabarmu bahkan saat kamu tidak tahu itu aku. Alara membuka mulut, tapi tak bisa berkata-kata. Alvaro melanjutkan, dengan nada lembut yang tulus, sayang, aku ingin bersamamu di setiap versi dirimu. Baik saat kamu ceria, marah, sedih, atau penuh cinta. Bahkan jika kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Alara merasa seperti hatinya meleleh. Panah cinta telah mendarat tepat sasaran. Dan kamu tahu, Alvaro berkata pelan, aku nemu akunmu dari foto kucingmu yang kamu unggah 5 tahun lalu. Kucing itu juga ada di foto yang kamu kirim ke aku waktu kita baru mulai pacaran. Alara menutup wajahnya dengan kedua tangan, malu dan terharu bercampur jadi satu. Aku benar-benar nggak menyangka, kamu selama ini adalah dia. Alvaro menyentuh dahinya ke dahi Alara dan berbisik, dan aku bersyukur, karena ternyata yang aku cari di dunia maya selama ini, kamu juga di dunia nyata. Alara bertanya dengan penasaran, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Alvaro menjawab tenang, setelah kamu kembali ke keluarga Mahendra, aku tahu kamu sering pergi ke toko buku di dekat sekolah menengah. Untuk bisa berpura-pura bertemu secara kebetulan, aku juga sering ke sana. Suatu kali, aku melihatmu membuka Twitter di ponsel, dan aku melihat nama akunmu. Saat pulang, aku langsung membuat akun dan mulai mengikutimu. Alara teringat momen ketika mereka pertama kali saling mengikuti, wajahnya sedikit muram. Awalnya, kupikir kamu itu cewek. Aku tahu, sahut Alvaro pelan. Saat Alara sempat berkata bahwa ia tidak menyukai, Alvaro sebenarnya tidak marah. Ia hanya terlalu terkejut. Selama bertahun-tahun saling mengikuti, diam-diam mencintai gadis yang sangat disukainya, meski harus menahan perasaan dalam diam. Itu artinya, Alvaro telah mencintainya sejak lama. Hati Alara terasa nyeri memikirkan itu. Tiba-tiba Alara teringat sesuatu. Dulu, aku pernah bilang ke kalau aku suka seseorang, dan kamu balas dengan nada super kaku. Alvaro menatapnya lembut. Sayang, saat kamu bilang kamu suka seseorang, mana mungkin aku nggak cemburu. Padahal yang kamu maksud itu sebenarnya aku. Kamu sendiri nggak sadar waktu itu. Alara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Lalu, arti, di nama Twittermu itu apa? Dan cincin nikah kita juga terukir huruf yang sama. Apa itu artinya Alara dan Faro? Ya, jawab Alvaro, suaranya dalam dan penuh makna. Jantung Alara berdegup kencang. Kata-kata Alvaro menyelimuti hatinya dengan hangat dan lembut. Saat itu, biang lala mencapai puncaknya. Alara menatap wajah pria tampan itu, tak bisa mengalihkan pandangan. Alvaro, kamu pernah dengar pepatah klise? Alvaro menaikkan alis. Konon katanya, kalau dua orang yang saling mencintai berciuman di titik tertinggi biang lala, mereka akan bersama selamanya. Setelah mengatakan itu, Alara menengadah dan mencium bibir dingin pria itu. Alvaro sempat terdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya dan menarik kepala Alara mendekat, membalas ciumannya dengan dalam dan penuh gairah. Ketika biang lala perlahan turun, Alara menyandarkan diri ke pelukan Alvaro sambil menikmati pemandangan. Sesekali, seperti anak kucing manja, ia menggesekkan kepalanya ke dagu pria itu. Kamu belajar desain busana secara otodidak, lalu bilang kamu ingin mendesain gaun pengantin untuk gadis yang kamu suka, semua itu untukku ya. Bisiknya pelan. Alvaro memeluknya erat. Kita sama-sama suka desain busana Alara. Tentu saja aku ingin mengerti minatmu. Aku ingin bisa membicarakan lebih banyak hal bersamamu. Dan aku ingin mendesain sendiri gaun pengantin paling indah, paling unik, khusus untukmu. Alara menatapnya. Kalau aku tidak berakhir bersamamu, bagaimana? Alvaro menunduk, terkekeh kecil, dengan senyum lembut dan malas. Sayang, entah kita menikah atau tidak, kamu akan tetap menjadi satu-satunya istriku dalam hidup ini. Jika bisa bersama, itu akan menjadi takdir terindah. Jika tidak, maka ia akan menjalani hidup tanpa menikah.
Karena tidak ada lagi yang bisa menggantikan Alara. Jantung Alara semakin berdebar. Ia melingkarkan tangannya ke leher Alvaro dan menciumnya lagi. Dengan mata hangat dan air mata yang jatuh tanpa sadar, ia berbisik, "Alvaro, kamu satu-satunya suami yang kuinginkan, satu-satunya yang ingin kunikahi." Dia bahkan merasa canggung karena tak bisa merangkai kata romantis dengan baik. Alvaro mengangkat alisnya pelan lalu terkekeh. "Jadi sayangku, kamu bersedia mengatakan, aku mencintaimu, 10.000 kali." Alara menatapnya, gemas. "Hah, kenapa masih bahas itu? Aku sudah terlalu memanjakanmu ya?" Lanjutnya dengan nada jahil. "Ya, tentu saja." Alara mencibir manja, menatap cincin di tangannya. Ia mulai menyadari sesuatu. Berlian utama pada cincin itu disebut Ruby Radiance, dan terjual dengan harga 320 juta. Awalnya, dia mengira Alvaro membelinya dari seseorang. Namun sekarang, "Alvaro, jangan bilang kamu yang membeli berlian, Ruby Radiance, ini." Alvaro tidak menyembunyikannya lagi. Ia mencium kening Alara lembut dan menjawab, "Iya. Berlian itu sangat langka dan istimewa." Tapi Alvaro menyukainya, karena Alara bukan hanya permata di hidupnya, tapi harta paling berharga. Alara tersenyum, matanya berbinar. "Namamu juga cantik Alvaro," bisiknya, teringat semua pengorbanan pria itu selama ini. Hatinya kembali mencelos. Ia mencium sudut bibir Alvaro, dan berkata dengan lembut, "Kamulah penebus hidupku." Setelah turun dari biang lala, Alara mengajak Alvaro mencoba wahana lain dan mereka berfoto bersama. Hari itu adalah kencan mereka. Mereka baru meninggalkan taman hiburan saat malam tiba. Di dekat sana, ada supermarket besar. Alara menarik Alvaro ke sana untuk berbelanja. Ketika Alvaro lengah, Alara diam-diam membeli 1 kotak barang kontrasepsi. Meski mereka sudah menikah, ia ingin mereka tetap menikmati waktu berdua lebih lama, tanpa terburu punya anak. Setelah makan malam, mereka kembali ke Skyview Mansion. Saat itu sudah lewat pukul 9. Alara menyimpan camilan yang dibelinya di rak camilan, rak khusus yang disediakan Alvaro di ruang tamu, kamar tidur, dan ruang belajar. Lalu kotak kecil tadi, setelah berpikir sejenak, dia menaruhnya di rak camilan kamar tidur. Malam ini, dia ingin tidur bersamanya. Alara mandi lebih dulu dan berbaring di tempat tidur, pura-pura melihat ponsel, meski tak bisa fokus sama sekali. Jantungnya terus berdetak tak karuan. Ketika Alvaro keluar dari kamar mandi, Alara menelan ludah dan berseru pelan, aku tiba-tiba pengen makan camilan. Bisa ambilin?" Alvaro menaikkan alis. "Sekarang, bukankah kamu sudah sikat gigi? Aku bisa sikat lagi." Alvaro tersenyum, berjalan menuju rak camilan, mengambil 2 bungkus kesukaan Alara. Namun saat menarik tangannya, tatapannya membeku. Mata Alvaro menangkap sebuah kotak kecil. Bersambung.